Hey, what's up? What's up? Hai, selamat malam bosku. Gimana kabarnya? Baik kan? Luar biasa? Biasa di luar? Gini guys, kemarin aku dapat panggilan interview kerja di salah satu perusahaan kecil-kecilan lah. Jadi ceritanya pas interviewnya mau selesai, aku ditanya sama salah satu yang mewawancarai. Ya ceritanya gini, dia nanya, gimana mas Cangcut? Setelah wawancara ada yang ingin ditanyakan? Terus aku jawab, emang boleh nanya pak? Oh, boleh. Terus aku nanya, jadi gini pak, aku nanya nih, kalau ada 2 kembar laki-laki, apakah ukuran titiknya sama atau enggak ya? Habis nanya itu aku malah disuruh langsung pulang. Emang yang mewawancara nggak jelas. Ya udahlah, daripada bahas titit, mending langsung seruput aja ceritanya. Intro. Aku anak Indihome, melihat dengan mata kaki. Apakah kalian percaya dengan hal berbau amis? Percaya dengan yang namanya dunia fantasi? Percaya atau tidak, Dufan itu memang ada. Tepatnya di Jakarta Utara. Tidak banyak orang yang bisa ke sana, ya karena jauh. Mahal juga kan? Dan siapa aku? Siapa kamu? Siapa dia? Emang siapa? Aku terkena anemia. Bagi kebanyakan orang lain, mereka menilai kalau anak Indihome adalah anak yang aneh, tidak wajar dan dianggap gila. Sebenarnya, menurutku anak Indihome merupakan anak yang diberi kelebihan oleh Tuhan. Di samping kelebihan mata juga kelebihan kuota. Dan ceritanya dimulai pada saat aku masih kecil. Hotel? Trivago? Ente? Jomblo? Pada malam itu aku mengalami sembelit yang sangat parah, pucat, dan tidak tertahankan. Karena takut sesuatu terjadi, maka orang tuaku mengajakku ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisiku saat itu. Dokter bilang hanya sembelit biasa dan cukup ditusbal pakai linggis, udah aman. Aman, palelo aman. Ya kalau keenakan gimana? Hari demi hari sembelitku tidak kunjung sembuh juga. Berbagai cara sudah dilakukan kedua orang tuaku. Mengompres bokongku pakai Winrar, ya meskipun bajakan. Meminum obat, makan nasi gak pakai sayur, semua sudah dilakukan. Sudah 1 bulan aku belum boker. Dan pada akhirnya pamanku mengunjungiku pada saat itu. Dia melihatku terbaring lemas di tempat tidurku dan pamanku berkata. Dan ibuku pun mulai tertawa meringis. Pamanku pun berusaha memenangkan ibuku dan berkata, "Tentang Yoni, dia sebentar lagi bakal sembuh kok." Pada saat itu pamanku menginap di rumahku. Dan sudah 3 hari dia menginap. Saking keterusannya dan nyaman, pamanku sampai menginap 3 tahun. Ini nginap apa nebeng? Keesokan harinya ibuku membangunkanku lalu dia menyuruhku makan nasi rames tanpa minum apa-apa. Pamanku berkata, "Makanlah nak, kamu akan seret," kata pamanku. "Ya seret om, ya kayak omongan ente, seret," jawabku. Lalu aku memakannya dengan lahap. Pada saat aku memakannya, aku ngerasa ngefly, seperti terbang ke angkasa. Aku bilang kepada ibuku bahwa aku merasa kesakitan pada bagian mata kakiku dan pamanku bilang, "Sudah, tidak apa-apa kok."
nasi ramesnya tadi sedang bekerja. Kemudian saking kenyangnya aku pun tertidur. Setelah beberapa minggu aku sembuh dan pamanku akhirnya kembali ke rumah. Ya syukurlah, tukang ngabisin beras akhirnya pulang ke rumahnya juga. Tapi kesembuhanku ternyata bukan salah satu kebahagiaanku. Sewaktu sore, aku bermain dengan temanku di got. Bentar. Kayaknya ini pernah terjadi di TV-TV nasional dulu ya. Ada orang yang masuk got. Sekarang orangnya di mana ya? Aku mencari kepiting dan kabel listrik. Lumayan lah, sekilo mahal. Aku pulang ke rumah dan menaruh kepiting di ember. Setelah aku mandi, aku melihat ada anak kecil yang membelakangiku dan sedang asik bermain kepiting. "Hei, kamu siapa?" kataku. Aku pun berhenti, lalu menoleh ke belakang dan melihatku. Wujudnya bermuka dua. Ini bukan kiasan ya. Kayak ini. Dasar kamu teman bermuka dua. Bukan itu. Ini asli. Dia tidak punya rambut, berkuping lancip, dan selalu keluar ingus. Tuyul itu tersenyum kepadaku. Dia berlari menghampiriku, aku lari berteriak, "Mak! Kamu kenapa, nak?" Ada orang aneh yang ngejar aku tadi, Mak." Orang aneh? Maksudmu pamanmu? Pamanmu kan gak ada, nak. Sudahlah, ayo sana makan. Jangan nangis lagi. Dan itu merupakan sosok pertama yang aku lihat. Dan selanjutnya aku dapat melihat mereka. Aku pernah susah sekali membedakan antara manusia gembel dengan YouTuber. Karena banyak hal aneh yang sering terjadi, maka ibuku menelepon pamanku supaya datang lagi. Setelah datang, ibuku memarahi pamanku. "Kamu apakan anakku sampai dia hampir jadi wali kota?" Apakah karena sering masuk got kah? Tunggu dulu Eoni, biar aku jelaskan. Sebenarnya anak Eoni mengalami sakit yang gak wajar. Bahkan Eoni mengalami sakit yang terbilang bukan normal lah. Eoni pasti sudah tahu kan, aku di sini cuma membantu melepaskan yang sudah ikut dengan dia. Ikut? Siapa yang ikut? Maksud kamu apaan? Kata ibuku. Anak Eoni disukai oleh bangsa lain, dan dia mengikuti anak Eoni terus. Dia ingin mengambil anak Eoni. Kemarin saya usir dan aku kasih obatnya supaya dia nggak sakit lagi. Pamanku menjawab. Kamu kira aku percaya, hah? Gak ada yang bakalan suka dengan si kampret ini. Entah dari bangsa apapun lah. Emakku ngegas. Setelah dengan semua kejadian ini, Eoni gak percaya. Pamanku lagi. Jadi sekarang gimana caranya anakku bisa biasa lagi? Mamaku lagi. Oke, aku akan menutup mata kakinya. Tapi suatu saat nanti pasti akan terbuka lagi. Ya kayak saat masuk WC semisal, kata pamanku. Sudah cepet, jangan banyak nyap-nyap. Ibuku ngegas lagi. Akhirnya mata kakiku ditutup oleh paman. Aku pun sering kesandung saat berjalan. Tamat. Oh, jadi si Sompret hampir gila gara-gara lihat tuyul. Oh, ente paling gak pernah lihat tuyul dan Mbak Yul ini dulu tahun 2000-an. Tuh Mbak Yul malah nganggep si tuyul kayak adiknya malah itu. Kayak keluarganya. Lu, ente harusnya nganggep tuyul tadi ya kayak saudara ente lah. Secara ente juga suka ngileran kan? Ngiler yang mana ye?